saudara-saudaraku, selamat berjumpa dalam renungan suara dari jurang yang dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Firman Tuhan yang akan menjadi pokok renungan bagi kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun yang akan menjadi pokok renungan bagi kita pada hari ini secara khusus akan diambil dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di sorga, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tapi kami juga dapat melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 13, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergi, jalanilah negeri itu baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam terang tema berkat Tuhan bagi pendamai, Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17 akan menolong kita untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan menghadirkan setiap rancangan damai sejahtera yang begitu indah bagi setiap orang. Abram atau Abraham adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab karena ketaatannya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari Mesir, Abraham kembali ke tanah Kanaan. Adapun kekayaannya sangat banyak, termasuk kawanan ternaknya. Lot yang adalah keponakannya juga, yang selalu mengikutinya juga memiliki kekayaan yang juga cukup banyak, termasuk domba dan lembu. Namun karena banyaknya harta mereka, tanah yang mereka tinggali tidak cukup luas, sehingga sering terjadi perkelahian antara para gembala mereka, gembala Lot dan gembala Abraham. Untuk menyikapi apa yang terjadi dalam hubungan itu, Abram adalah tokoh yang begitu luar biasa. Abram dengan bijaksana memanggil Lot, sekalipun secara usia Abram lebih tua. Tetapi dengan bijaksana dia memanggil Lot untuk membicarakan segala sesuatu itu sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Ia memanggil Lot untuk kemudian berdiskusi bersama Lot seperti yang tertulis dalam ayat 8 dan 9 dalam bacaan kita tadi. Abram secara jujur mengatakan kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita adalah kerabat. Baiklah, pisahkan dirimu daripada diriku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram meminta Lot untuk memilih terlebih dahulu. Padahal secara umur, Abram dapat melakukan itu karena ia lebih tua. Namun ia tidak menggunakan statusnya itu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Ia juga bisa mengklaim dahulu tanah Kanaan sebagai tanah pusakanya karena itu adalah tanah perjanjian yang ditetapkan Tuhan baginya. Tetapi justru ia memilih pilihan yang tersisa setelah Lot memilih yang terbaik menurut Lot. Sikap mengalah dan bijaksana dari Abram sebagai seorang yang lebih tua semacam ini layak untuk ditiru bagi kita semua. Sebab suatu saat kita juga akan memiliki kesempatan menjadi orang yang dituakan dalam segala segi kehidupan kita masing-masing.
Bacaan kita menyatakan bahwa pada akhirnya Lot memilih tanah yang lebih banyak airnya. Andai saja Lot tetap setia untuk selalu berada dekat Abraham dan tidak melangkah semakin jauh dekat kepada Sodom, maka ia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang pada akhirnya menyedihkan dia di masa-masa yang akan datang. Sangat disayangkan bahwa keegoisan Lot pada akhirnya membuat dia hanya mencintai kesia-siaan dunia, bukan mencintai berkat rohani dari Tuhan. Pilihan Lot menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa seringkali kita lebih suka menikmati kesenangan-kesenangan duniawi dibandingkan mengejar kesempurnaan rohani, hingga akhirnya kita terjebak, kita terjerat, bahkan kita terjatuh semakin dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bahkan kita rela untuk meninggalkan Tuhan demi untuk memperoleh harta dunia. Yang tersisa untuk Abraham hanyalah tanah dengan padang dan pepohonan. Tampaknya secara pandangan manusia, Abram akan menderita kerugian yang besar. Namun ia adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal dan taat kepada Tuhan. Iman Abram membuktikan bahwa ia tidak takut dan tidak khawatir terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ia justru menganggap Tuhan adalah harta kekayaan yang paling besar dalam hidupnya. Setelah Lot berpisah, berkatalah Tuhan kepada Abraham dalam ayat 14-15. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sungguh suatu berkat yang besar. Di satu sisi yang dimiliki Lot hanyalah keindahan sesaat. Di sisi lain, justru yang diperoleh Abraham adalah kekekalan yang berlangsung selamanya, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bagi keturunannya. Sama halnya dengan kita pada hari ini, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh di dalam nama Tuhan Yesus memiliki nilai yang sangat kekal. Tuhan meminta Abraham untuk bangun dan berjalan melintasi negeri itu, dan Abraham melakukannya dengan sukacita. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menjanjikan kehidupan kekal bagi semua orang percaya, bahkan juga kepada kita dan setiap keturunan kita, bahwa kepada kita diberikan berkat rohani di sorga. Hendaklah kita juga menanggapi janji Tuhan itu dengan serius, dengan mau mengejar secara aktif janji Tuhan itu dan merasakannya dalam setiap bentuk kehidupan kita sehari-hari, hingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk tidak khawatir dengan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham yang tidak khawatir ketika Lot memilih duluan. Tapi Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Berkat Tuhan kepada orang yang setia tidak akan pernah tertukar karena kondisi apapun, dalam situasi apapun, dengan cara apapun. Percayalah, jika hari ini kita juga mau beriman seperti Abraham, maka berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Allah tidak akan pernah melupakan kita dalam segala segi kehidupan kita, karena Allah sangat mencintai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.